Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Pada sore hari ini saya mau sharing sedikit tentang keuntungan menabung emas. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu sudah punya emas batangan? Sudah punya? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, saya perkenalkan diri, nama saya Yaya, saya agen off-road, certified consultant off-road dari cabang Depok. Domisili saya di Jakarta Selatan. Ya, baik. Nah, ini ada pertanyaan, apakah ini yang Anda rasakan? Nah, coba, gaji naik, tapi tidak pernah cukup. Pernah nggak merasakan seperti ini? Kok gaji naik, tapi kok kebutuhan makin tinggi? Perasaan nggak kekejar itu kebutuhan? Merasakan nggak? Pernah nggak merasakan? Pernah ya. Kemudian impian sulit terwujud karena harga impian semakin mahal. Misal, saya pengen pergi umroh, tapi kok saya nabung nggak cukup-cukup. Sekarang sudah pandemi, harga umroh lebih mahal, gitu ya. Terus saya pengen beli mobil, tapi harga mobil kok makin tinggi. Kemudian mau kuliahin anak, mungkin 10 tahun yang lalu saya sudah memikirkan, saya mau kuliahin anak. Ternyata pas sudah sampai pada waktunya, biayanya nggak cukup. Pernah nggak ngalamin itu, Bu? Pernah. Nah, terus memiliki sifat konsumtif, boros, sulit menabung. Ada nggak di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang sulit menabung? Iya, banyak. Apalagi sekarang belanja online ya, semudah menggerakkan ibu jari. Nah, mudah banget sekarang. Nah, kemudian aset berkurang dengan nabung di bank. Pengennya sih nabung, tapi kok nggak nambah-nambah saldonya. Pernah nggak merasakan ini? Karena ada ATM ya, dikit-dikit gesek, apalagi mobil banking gitu kan. Belum biaya administrasinya. Kemudian bingung merencanakan masa depan. Ada nggak di sini? Saya pengen ngapain ya masa depan saya pengen di rumah. Tapi ternyata bingung, saya mau beli rumah di mana, terus saya mau mulai nabungnya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian di sini apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita memahami materi ini? Nah, yang pertama, kita akan dapat menyelamatkan aset kita dari inflasi. Kemudian hasil kerja keras kita tidak akan sia-sia. Kemudian membuat impian menjadi lebih mudah untuk dicapai. Kemudian menahan sifat konsumtif. Kemudian lebih mudah merencanakan masa depan ya. Mudah-mudahan dapat diterima nih nanti pemahamannya. Nah, di sini apakah ini impian Bapak Ibu semua? Ya. Ada yang sudah pernah haji? Umroh? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan secepatnya yang ada di ruangan ini bisa segera umroh. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan ada malaikat lewat mengaminkan ya. Nah, terus ini dana pendidikan anak sudah kita siapkan belum? Untuk nanti dia kuliah. Mungkin ada yang anaknya lebih dari 3. Ada nggak? Ada 2 ya. Kemudian rumah idaman. Nah, pengen nggak punya rumah idaman? Banget ya, amin. Kemudian pengen punya mobil impian? Mau ya. Mobilnya ganti baru tiap tahun kalau perlu. Keren banget dah. Nah, terus ini financial freedom. Jadi ketika kita membutuhkan keuangan, kita sudah aman, semuanya ada gitu, sudah siap. Nah, bagaimana?
alokasi dana yang ideal. Nah, setiap kali kita gajian, kita punya penghasilan, pernah nggak kita bagi seperti ini? Bagi-bagi nih, sudah dibagi 60% buat kebutuhan pokok, kemudian 10% untuk nabung, kemudian ini untuk lifestyle-nya 10%, ini untuk ciswapnya 10%, kemudian ini untuk kebutuhan darurat 10%. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang sudah membuat seperti ini? Ada ya? Oh, super, keren banget. Nah, untuk tabungan ini kita harusnya dari awal sudah kita pisahkan. Jadi jangan sampai dana untuk tabungan ini sudah habis dulu terpakai untuk yang lain-lain. Nah, ini alasan kenapa kita harus menyimpan emas untuk mencapai impian. Emas itu memiliki manfaat sebagai safe haven, sebagai pengaman nilai yang zero inflasi. Ketika terjadi gejolak politik, terjadi gejolak ekonomi dunia, maka kita akan mencari aset yang paling memiliki resiko yang paling rendah. Salah satunya dengan emas. Nah, nilainya tidak akan mengalami efek signifikan. Efek signifikan ketika ekonomi dunia sedang mengalami gejolak. Nah, saat ini kita mungkin sedang merasakan bagaimana ekonomi sedang semrawut boleh dibilang ya. Nah, emas ini bisa menjadi pilihan untuk investasi, mengamankan aset kita. Di sini ada gambaran pada tahun 1990 ada seseorang punya uang 50 juta. Nah, ini gambaran safe haven. Tahun 90 harga emas 23.000 per gram. Kemudian harga bensin Rp550. Kemudian dengan uang 50 juta dia bisa membeli emas sebanyak 2.174 gram dan bisa dibelikan premium sebanyak 90.090 liter. Salah ketik nih, 909 liter. Nah, ini uang 50 juta juga dapat dibelikan dengan jumlah premium yang sama. Sedangkan pada tahun 98 ini terjadi krisis moneter, ada terjadi 3 kali kenaikan harga emas. Di sini saya cuma mencatat 2 kali saja. 250.000 per gram, naiknya jauh ya. Kemudian harga bensin juga naik 1.200. Dengan emas sebanyak 2.174 gram, seseorang itu bisa membeli bensin sebanyak 452.899 liter, naik daripada yang 90.000 liter menjadi 452.000 liter. Sedangkan dengan uang rupiah, dia ceritanya nyimpen nih dari tahun 90, 50 juta. Pada tahun 98 dia belikan bensin, dia cuma bisa dapat 41.667 liter. Turun dari 90.000 liter, ya, turunnya jauh. Kemudian pada 2019 harga emas ini naik jadi 750.000 per gram. Harga bensin juga naik jadi 4.500 per liter. Karena seseorang itu punya emas sebanyak 2.174 gram, dia bisa beli bensin sebanyak 362.333 liter. Sedangkan jika menyimpan uang saja 50 juta, dia cuma dapat 7.752 liter. Nah, di sini sudah nampak sekali ya bahwa emas itu dia lebih sesuai nilainya juga semakin tinggi. Jadi dikonversikan ke emas, nilai rupiah itu menjadi tinggi. Sementara dengan uang saja, dengan rupiah saja menjadi turun dari 90.000 menjadi 7.700, jauh ya turunnya. Nah, kira-kira jika melihat ini, Bapak Ibu akan menyimpan emas atau menyimpan uang untuk jangka panjang? Lebih memilih mana? Emas. Emas ya, karena di sini sudah terlihat sekali kenaikan nilainya. Sementara emas juga aman dari inflasi. Apa sih itu inflasi? Nah, inflasi adalah pencurian nilai uang secara legal
Di mana inflasi juga jumlah uang itu tidak berkurang, tapi daya belinya terhadap suatu barang itu yang berkurang. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan bahwa uang 100.000 pada tahun 2010 udah lahir semua kan ya? 2010? Udah ya? Udah lahir ya? Iya. Iya, saya juga udah punya anak ini. Nah, tahun 2010 bawa uang 100.000 ke mall, ke minimarket. Masih banyak ya tentengannya. Bener gak? Jangan-jangan saya salah ngomong nih. Bener ya? Nah, terus pada tahun 2021 sekarang bawa itu uang 100.000 ke minimarket, dapat apa? Dapat berapa barang? Beli susu bayi 2 atau 3 barang. 2 atau 3 barang ya. Kalau susu bayi sama deterjen sama minyak sayur dapat yang kecil-kecil. Nah, itulah inflasi. Jadi semua hasil kerja keras kita akan sia-sia nih kalau kita biarkan investasi kita hanya dalam bentuk yang tidak aman dari inflasi. Pada tahun 1946 ternyata emas 5 gram itu setara dengan uang 10 rupiah. Nah, ini ada nih di Undang-Undang Nomor 19 tahun 1946. Nih, bunyinya pasal 1 ya. Dengan tidak mengurangi peraturan yang akan ditetapkan selanjutnya dalam Undang-Undang tentang Uang Republik Indonesia, maka sebagai dasar nilai ditentukan 10 rupiah uang Republik Indonesia sama dengan emas murni seberat 5 gram. Bayangkan kalau orang tua kita nyelipin uang 10 rupiah di dalam kamus, ya, ketemu sama kita sekarang. Dibandingkan dengan dia nyelipin emas 5 gram di dalam kayak celengan gitu ya, ketemunya sekarang. Senang mana Bu? Senang nemu emas apa senang nemu yang ini? Yang 5 rupiah ini? 5 rupiah, 10 rupiah ini. Nah, saya juga ada cerita, kemarin teman saya cerita. Dia nemu uang 100 rupiah di selipan buku bapaknya almarhum. Saya bilang kalau 100 rupiah tahun 1940 itu dapat berapa? Kalau satu keping 5 gram itu 10 rupiah, berarti punya 50 gram. Kalau nemunya uang 100 rupiah, kaya nggak hari ini? Enggak ya. Tapi kalau nemunya emas 50 gram, nah makanya kita siapkan harta karun untuk keturunan kita dalam bentuk emas gitu. Bolehlah nyelip-nyelipin, tapi jangan uang ya. Selipinnya emas. Nah, di sini ada tabel harga emas. Kalau dilihat harian, ini naik turun ya, naik turun. Tapi jika dilihat secara garis lurus, naik, ya. Karena memang emas itu bukan untuk disimpan hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi memang untuk impian kita apa nanti gitu. Ini juga ada tabel harga emas. Ini terlihat di sini 23.000, 24.000 sampai dengan 250.000. Nah, sekarang kita sudah menghadapi keadaan bahwa emas sudah di angka 1 jutaan. Bagaimana dengan tahun 2030? Berapa nih kira-kira? Apakah balik lagi ke 23.000? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya, nggak mungkin balik lagi ke 23.000. Jadi kita lebih aman menyimpan emas. Selain itu juga di sini ada nih gambaran bahwa 1 dinar itu zaman Rasulullah itu bisa dibelikan 1 ekor kambing. Ketika itu Rasulullah meminta Ali untuk membelikan kambing di pasar dan dibelikanlah 1 dinar. Dapat kambing yang gemuk. Nah, 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Kira-kira kalau sekarang harga emas 900.000, bisa nggak 4,25 gram dapat kambing? Bisa. Ya, coba. Mungkin ada yang ingat waktu dulu pernah nggak ketemu harga kambing 300.000? Pernah nggak? Pernah ya Bu ya? Coba sekarang bayangkan ketika itu kita simpan aja nih 300.000 buat beli kambing, nanti
buat akikah gitu. Dibelinya sekarang. Dapat apanya, Bu? Dapat satenya. Bagaimana dengan haji dan umroh? Di sini ada tabel harga ONH dari Pegadaian nih, punya Pegadaian. Nah, tahun 2005 itu biaya ONH 23.500.000 dan harga emas 135.000. Dibutuhkan 174 gram emas. Jika saya pada tahun 2005 saya punya uang segini dan saya ingin berangkat umroh berempat dengan anak saya, dengan suami saya. Saya bertiga, anak saya satu. Saya, suami saya, dan anak saya bertiga. Belum cukup ya 174 gram ini. Nah, tapi ya udahlah, saya beli emas aja deh 174 gram, saya simpan. Ternyata jika saya menyimpannya uang 23 juta, tahun 2013 saja udah naiknya 33 juta, nggak kekejar. Tapi dengan emas itu udah turun 68 gram. Bagaimana dengan tahun 2019? Ternyata biaya ONH lebih naik lagi 35.235.000 untuk satu orang. Nah, kalau saya nabungnya uang 23 juta makin nggak kekejar. Tapi karena tadi saya nabungnya emas 174 gram, bisa nggak saya berangkat dengan biaya haji ini bertiga? Bisa, karena saya hanya butuh 47 gram per orang. Ya, bisa banget gitu. Nah, makin yakin nggak kita lebih memilih emas untuk investasi, untuk mencapai impian kita? Yakin ya. Nah, bagaimana menyimpan penghasilan agar hasil kerja keras kita tidak sia-sia? Menyisihkan di menyisihkan di awal, betul. Apalagi, Bu? Apalagi? Bagaimana nih cara menyimpan penghasilan kita agar hasil kerja kita tidak sia-sia? Saya punya bonus 20 juta. Saya apain nih? Langsung diemaskan. Ya, bagus. Di sini ada dua orang. Nah, sebut aja namanya Anton dan Budi. Dia punya gaji dan bonus pada tahun 2017 itu sebanyak 20 juta. Cuman pilihan mereka berbeda. Anton, dia memilih menabung di bank. Kemudian Budi lebih memilih investasi emas. Waktu itu 1 gram emas 591.000 dan dia punya 33,1 gram. Banyak ya. Nah, kemudian pada Februari 2021 ini masing-masing ambil asetnya. Anton dapat 19,9 juta karena ada biaya administrasi dan lain-lain. Sementara Budi dapat 30 juta. Mereka pengen umroh nih dua-duanya. Kira-kira siapa yang bisa berangkat? Budi ya. Budi yang bisa berangkat. Karena asetnya dia berubah jadi 30 juta. Nah, bagaimana caranya agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas? Nah, di sini ada 3 cara. Yang bisa saya bagi adalah satu, membuat alokasi dana ideal yang tadi. Yang 10% langsung untuk menabung, langsung dipisahkan di awal. Jadi nggak langsung nggak keganggu dengan yang lain gitu. Jadi untuk nabungnya sudah terpisah sendiri. Kemudian menetapkan impian jangka panjang dengan emas. Hitungnya pakai emas. Misal, kuliah kedokteran hari ini 500 juta masuk. Berarti saya butuh 500 gram untuk kuliah kedokteran anak saya. Gitu kan? Hitungnya pakai emas. Karena kalau kita nyimpennya uang 500 juta hari ini, anak kita kuliahnya 10 tahun yang akan datang udah beda. Udah 500 juta mungkin udah 1 M ya. Nah, udah naik gitu. Kemudian konversikan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Sama ya. Tetap tujuannya adalah untuk jangka panjang, untuk impian kita pakainya emas. Karena emas adalah tabungan atau aset yang terbaik. Entah itu untuk haji, bisnis, beli rumah, untuk mahar, dan untuk kuliah.
Ya, jika kita ingin menabung untuk masa depan, sebaiknya kita memilih emas supaya tidak tergerus inflasi. Nah, nabung itu menyisihkan, bukan menyisakan. Untuk bisa menabung, kamu perlu menetapkan tujuan menabung. Hal ini penting agar kita termotivasi untuk terus menabung sampai berhasil mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kita punya target nih, saya nabung rumah, saya nabung umroh, saya nabung biaya kuliah. Jadi sudah punya ada targetnya masing-masing. Nah, baik. Orang yang memiliki emas, dia punya uang. Tapi orang yang punya uang belum tentu memiliki emas. Emas adalah uang yang sesungguhnya. Dengan membeli emas hari ini sama dengan kita membeli masa depan dengan harga hari ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.